Bagaimana kabarnya? Oke, pada semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah untuk memulai kegiatan pembelajaran. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat apa tidak? Oh, oke. Nanti sekalian Ibu absen lagi yang. Kemarin sudah belajar laporan hasil percobaan. Ada yang masih ingat mengenai pembelajaran kemarin mengenai laporan hasil percobaan? Ada yang ingat? Lupa? Oh ya, kecambah. Kita lanjut ke tujuannya dulu. Pada pembelajaran kedua ini, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan pertumbuhan kecambah, menyusun laporan berdasarkan data yang diperoleh, serta menarik kesimpulan secara tepat sesuai dengan struktur laporan hasil percobaan. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita belajar mengenai struktur laporan hasil percobaan. Ada yang tahu nggak apa aja sih di dalam struktur laporan percobaan? Terus judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Oke, kesimpulan. Sekilas sudah paham mengenai apa sih struktur laporan percobaan tadi. Tadi kan ada judul. Apa sih judul itu? Judul adalah bagian pertama dari laporan yang berfungsi untuk memberitahu pembaca mengenai topik atau percobaan, hasil percobaan yang akan dilakukan. Jadi dari judul ini, pembaca sudah tahu apa sih tujuan dari apa sih hasil percobaan yang akan dibuat. Contohnya kayak judulnya percobaan pertumbuhan kecambah. Apakah dengan judul ini pembaca sudah dapat memahami isi laporan hasil percobaan? Kenapa kok belum Mbak Nia? Jadi bisa langsung paham ya anak-anak mengenai kalau judulnya langsung percobaan pertumbuhan kecambah. Jadi di dalam laporan hasil percobaan itu kegiatannya berarti untuk mengukur pertumbuhan kecambah. Oke, lanjut kedua. Lanjut struktur kedua, yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu tujuan percobaan menjelaskan alasan mengapa percobaan tersebut dilakukan. Contohnya kayak tujuan dari percobaan pertumbuhan kecambah ini yaitu contohnya untuk mengetahui apa? Ya, kayak gitu di tempat yang terang dan gelap. Oke. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan alat dan bahan. Biasanya berisi tentang daftar yang rinci mengenai daftar semua peralatan dan bahan yang akan dilakukan selama percobaan. Contohnya kalau percobaan pertumbuhan kecambah, apa ya alat dan bahan yang digunakan? Contohnya, yang paling utama, biji kecambah, kapas, air, dan lain-lain nanti. Langkah-langkah juga menjadi struktur yang paling penting dalam laporan hasil percobaan. Tanpa adanya langkah-langkah, para praktikum tidak dapat menjelaskan kegiatan apa dan urutan prosedur kegiatannya. Selanjutnya ada hasil.
Hasilnya itu berisi catatan pengamatan dan data yang diperoleh dari percobaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari laporan hasil percobaan dari awal sampai akhir. Oke, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi? Kalau kalian sudah paham, guru akan membagikan LKPD untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang dijelaskan. Ini ya. Oh, satu kelompok 3 orang. Tiga orang ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya gue papat kan nanti Indonesia. Aku iya tak tahu. Kalian ternyata bisa nggak? Bisa. Langsung dikerjakan, itu kan ada data mentahnya. Mana? Yang mana? Yang ini loh sayangku. Enggak, itu yang banyak titik-titik. Ini. Ada. Oh iya. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana? Ini yang nomor berapa? Boleh ditanyakan. Oke, itu kan ada data mentah percobaan kecamba yang pada halaman pertama itu. Langsung ke susunlah data tersebut dalam bentuk tabel atau grafik agar mudah dipahami. Itu Bu, Yusman. Ya, kayak di sini loh. Boleh lihat di sini. Boleh dibuat grafik, boleh dibuat tabel kayak gitu juga boleh. Untuk tunas kecil. Iya. Dikasih tinggi, itu ada tingginya. Ini melatih kalian untuk membuat laporan hasil percobaan secara sederhana ya. Nanti ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti akan dapat hadiah. Puasa, nanti buat buka. Nanti dibur. Apa yang ada yang kesulitan? Ini kan Bu? Ya, betul. Sudah selesai, Masya Allah. Emang juara kelas ya, emang Mbak Salisa. Gimana Mbak Tias? Bisa? Ini dibuat tabel. Iya, dibuat tabel kayak gitu nggak apa-apa. Dibuat grafik juga nggak apa-apa. Oke, udah semua. Oke, udah semua. Oke, the best semua. Oke, Mbak Tias, terima kasih. Iya. Oke. Setelah mengerjakan LKPD, biar nggak boring, biar nggak itu, kita akan ice breaking dulu ya. Fokus, clue-nya fokus.
Ikuti clue ibu. Kalau ibu bilang dem gini, dem gini, a gini, ciu-ciu gini ya. Dem, a, ciu-ciu. Ingat cluenya. Dem, a, ciu-ciu gitu ya. Dem, a, ciu-ciu. 1, 2, 3. Ciu a. Dem a. Dem ciu ciu. Ciu dem. Oke, sedikit aja ya. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Siapa kelompok yang mau maju ke depan? Oh, Mbak Arsada. Ayo Mbak Arsada, ini kelompoknya. Ayo kelompoknya Mbak Arsada boleh maju ke depan. Ayo semua kelompok bisa maju ke depan. Ayo semua kelompok. Enggak, kelompoknya Mbak Arsada boleh maju ke depan. Oh ya udah Mbak Arsada. Ayo Mbak Arsada, coba jelaskan tadi apa yang didapat dari laporan hasil percobaannya tadi. Diketahui bahwa hasil kecambah itu pertumbuhannya cepat. Jadi dari pertama sudah 1,2 hari, kemudian di hari terakhir di hari sudah tingginya 9,6, terus kemudian ditambahnya pun tambah kecil karena sudah ada daunnya seperti itu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Arsada. Ini Bu Guru akan kasih hadiah. Oh iya, nanti dikasih lagi. Oke, silakan kembali Mbak Arsada. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD, Bu Guru akan membagikan soal post testnya. Berapa lama? Gak bawa pulpen. 1 menit ya. Boleh. Masuk ke blok semua ini. Ini ya, 1 menit. Tujuan post test ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pada pagi hari ini. Nggak apa-apa, ayo fokus yang lembar ini, jangan masa lalunya. Nggak boleh gitu, ayo Mbak Cindy fokus. Sudah Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sudah apa belum? Sudah. Oh, nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Oke, sebelum Bu Guru akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.